Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Siti Latifah dengan NIM 2120106. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Deswalantri dan selanjutnya saya akan menjawab juga soal-soal UAS yang telah diberikan oleh Ibu Deswalantri. Pertanyaan yang pertama yaitu perhatikan teks arti ayat Al-Quran berikut. Ayat Al-Qurannya dapat kita lihat. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang A, yaitu uraikanlah 3 upaya yang Anda lakukan untuk memahami makna dari ayat Al-Quran di atas. Upaya pertama yang dapat kita lakukan untuk memahami makna dari ayat Al-Quran atau tafsir dari ayat Al-Quran yang tadi, yaitu memahami Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Rasulullah pernah bersabda, Allah menurunkan kitabnya untuk saling membenarkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari. Upaya yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu jika kita terasa sulit dalam memahami arti ayat Al-Quran ini, dapat menggunakan jalan internet yang bisa didengarkan dan banyak dibagikan di internet pula. Cara yang ketiga yaitu dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran tidak boleh dipelajari secara otodidak saja. Kaidah tafsir Al-Quran sudah ditetapkan dan bisa dipelajari dengan ulama atau ustadz yang tentu benar-benar ahli dalam hal ini. Sekarang saya akan membacakan jawaban dari soal yang B, yaitu sebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan fungsi kalimat tanda baca dalam ayat ini. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Dalam ayat ini berfungsi untuk akhir dari rangkaian kata dan bukan suatu seruan atau pernyataan. Tanda kurung. Dalam ayat ini berfungsi untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, serta untuk memperjelas maksud dari kalimat yang dijelaskan sebelumnya. Tanda koma. Dalam ayat ini berfungsi untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Tanda petik. Dalam ayat ini berfungsi untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah dalam artian ayat itu. Tanda seru. Dalam ayat ini berfungsi sebagai ungkapan atau pernyataan yang menggambarkan kesungguhan atau rasa emosi yang kuat dalam ayat ini. Yang C, jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat itu dan jelaskan fungsinya. Maksud dari maha lembut di sini bermakna bahwa Allah melakukan semua yang Ia kehendaki dengan cara yang lembut, tak terduga sama sekali. Sungguh, Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Maksudnya di sini yaitu Allah mengetahui segala sesuatu, baik sebelum atau sesudah sesuatu itu ada. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tidak diketahui oleh Allah. Maha bijaksana. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap tujuan makhluknya. Maka perilaku dan perbuatannya terhadap mereka akan berselaras dengan pengetahuan itu. Fungsi kata maha adalah untuk menggambarkan kata itu memiliki arti sangat, amat, teramat atau besar. Silahkan akses dan baca dengan sesama berita sosial berikut, kemudian jawab pertanyaannya. Yang saya rasakan setelah membaca teks tersebut adalah, jujur, mungkin saya tidak akan sanggup dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam cuaca yang sangat dingin seperti saudara kita di Syam itu. Kami ataupun saya di sini turut merasakan kasihan dan respek terhadap saudara kita di Syam itu. Yang dapat saya lakukan di sini untuk saudara kita di Syam mungkin tak banyak, namun ini cukup berarti bagi mereka di sana. Saya di sini hanya dapat menitipkan doa agar cuaca dingin yang melanda Syam segera berakhir. Temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan dalam bentuk kamus dan jelaskan artinya. Yang pertama diksinya adalah bantuan, berarti pertolongan. 2. Blokade, berarti penutupan. 3. Cuaca, berarti keadaan udara. 4. Dekap, berarti peluk. 5. Dermawan, berarti pemurah. 6. Dingin, berarti bersuhu rendah. 7. Ekstrim, paling tinggi atau paling keras. 8. Hadapi, berarti mengalami. 9. Hangat, berarti panas. 10. Konflik atau pertentangan. 11. Krisis atau gawat dan genting. 12. Nyawa, berarti jiwa. 13. Musim, berarti masa atau iklim. 14. Saudara atau orang segolongan atau seagama. 15. Pakaian atau baju. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan dengan logika berpikir 5 alasan Ananda sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia, kemudian paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut.
5 alasan saya harus bangga berbahasa Indonesia adalah yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diraih dengan perjuangan. Yang kedua, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Yang keempat, bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa yang lain. Yang kelima, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Upaya yang telah saya lakukan untuk memelihara rasa bangga itu adalah yang pertama, dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah dengan membiasakannya dimanapun saya berada. Pertanyaan nomor 4. Uraikan 4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan jelaskan alasan persiapan tersebut. Yang pertama adalah mental. Kita jangan pernah merasa lemah, jangan terlalu memikirkan kritikan orang lain. Kedua, mengenal diri. Kenali diri kita sepenuhnya, apa kelemahan dan kelebihan kita. Yang ketiga, mengasah kemampuan, dapat membuat kita semakin percaya diri. Yang keempat, mengontrol emosi. Kita juga harus bisa mengontrol emosi agar tidak ada masalah ke depannya di dalam dunia kerja. Alasan untuk menyiapkan strategi sebelum menempuh dunia pekerjaan adalah untuk menambah wawasan yang lebih luas tentang dunia kerja, memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri agar tidak merasa buntu karena persiapan sudah matang. Pertanyaan nomor 5. Buatlah pidato singkat dengan durasi waktu 5 menit, topik sesuai dengan minat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang terhormat Ibu Pengampu, Ibu Dr. Daswalantri, serta teman-temanku yang berbahagia, marilah kita hadirkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rizki berupa kesehatan. Dan seperti kita ketahui, kesehatan kita beranjak dari pola hidup yang kita sehat pula. Pola hidup sehat memang penting. Selain dapat membuat badan sehat, hal itu juga dapat membuat kita terhindar dari penyakit. Ada beberapa pola hidup sehat yang perlu diperhatikan, antara lain pola makan, olahraga, dan istirahat. Pola makan harus dijaga agar tidak menimbulkan hal yang kita tidak inginkan, seperti obesitas ataupun malah kekurangan gizi. Berikutnya adalah olahraga. Nah, seperti kita tahu, olahraga merupakan kegiatan yang mudah dilakukan, tapi banyak diabaikan. Padahal olahraga yang teratur dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya adalah masalah istirahat. Istirahat yang cukup akan memulihkan tubuh kita yang letih dan memberikan cukup waktu bagi tubuh untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai. Pola hidup sehat yang dimulai dengan pola makan yang baik, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, maka perlu didukung sikap yang selalu optimis. Sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi langkah seseorang yang optimis, bahkan kegagalan dan halangan malah akan dianggapnya sebagai pelajaran. Optimisme ini juga berdampak bagi kesehatan tubuh, ya kan? Jadi, pola hidup sehat memang kita perlukan karena manfaatnya pola hidup sehat ini harus diterapkan mulai dari diri kita masing-masing. Awalnya memang berat, tapi apabila dilakukan berulang kali, maka lama-kelamaan juga akan terbiasa. Seperti yang kita tahu, saat ini tengah terjadi wabah pandemi corona di negara kita. Dan tidak hanya di negara kita juga, namun di seluruh dunia juga mengalaminya. Saya tahu rekan-rekan mungkin sudah bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus, corona, dan COVID-19. Sama, saya juga. Namun saya tidak akan bosan untuk terus menyemangati rekan-rekan sekalian. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak menghargai kerja keras kita. Saya bohong kalau bilang tidak sakit hati, karena saya lihat sendiri perjuangan rekan-rekan sekalian. Kita semua mengesampingkan kepentingan pribadi, keluarga, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menangani pandemi. Namun masih ada saja yang sembrono dan tidak memakai nurani. Meski begitu, jangan sampai hal itu memengaruhi kita. Jangan sampai kita kendor dalam menangani COVID-19. Di luar sana masih banyak orang-orang yang keselamatannya bergantung pada kita. Mereka masih patuh meski tidak terucapkan. Saya yakin banyak orang yang berterima kasih pada rekan-rekan gugus tugas dan tim medis. Sekian dari saya. Jika ada salah dan janggal dari kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya yang kali ini yang bertemakan menjawab soal UAS dari dosen Ibu Dr. Daswalantri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.